Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan dari kiriman salah satu sahabat subscriber. Beliau asal Ciamis, Jawa Barat. Dan juga sebelumnya beliau sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu Realme X50 Pro yang sebelumnya sudah pernah diperbaiki di teknisi di daerahnya teman-teman, namun tidak bisa diperbaiki atau sudah angkat tangan. Kita coba untuk cek dulu di bagian handphonenya. Untuk kondisi handphonenya seperti ini teman-teman. Jadi LCD-nya terlepas dari frame dan juga di bagian backdoor sudah pecah parah. Jadi intinya ini handphonenya kalau beliau cerita itu sudah pernah diperbaiki. Dengan awal kerusakan itu fleksibelnya putus atau robek, dan sudah pernah diperbaiki sama teknisi di daerahnya, dan sudah pernah disambung juga. Ada bekas solasi di bagian fleksibel LCD, namun LCD-nya sama sekali tidak mau tampil juga. Kita coba untuk pengecekan lebih detail teman-teman. Apakah handphone ini atau bagian LCD-nya masih bisa diperbaiki atau tidak bisa diperbaiki. Oke, kita buka dulu untuk di bagian skrup, yaitu untuk membuka penutup mesin. Dan juga di bagian bawah kita buka, kita lepas dulu untuk di bagian soket fleksibel baterai. Kita lepas untuk fleksibel mainboard dan juga papan chargernya. Oke, kita angkat fleksibel papan chargernya yang satu set sama fleksibelnya. Kita buka dulu di bagian fleksibel LCD. Oke, perhatikan di bagian fleksibel LCD-nya. Saya cek di bagian keseluruhan handphone ini masih bagus. Dan saya cek juga di bagian fleksibel mainboard pada LCD juga masih bagus. Kita coba cek dulu di bagian LCD-nya teman-teman. Ini adalah LCD yang sudah pernah diperbaiki sama teknisi lain, yang awalnya itu putus total dan sudah pernah disambung. Ternyata masih saja untuk LCD-nya tetap gelap teman-teman. Oke, jadi sengaja saya lepas untuk solasinya ini untuk melihat kondisi secara detail di bagian fleksibelnya. Saya curiga ada bagian fleksibel yang saya dapati di bagian kristal tengah pada LCD itu ada bagian yang retak teman-teman. Saya coba untuk zoom untuk memperlihatkan di bagian jarak dekat. Di bagian tengah kristal itu ada keretakan, dan sedangkan di bagian fleksibel untuk di bagian tengah atau di bagian paling bawah itu masih utuh teman-teman. Namun di bagian inilah saya mendapati bagian kristal LCD itu retak atau pecah ya teman-teman. Jadi otomatis kalau fleksibel bagian kristal kaca LCD-nya itu retak, otomatis meskipun kita sambung itu tidak bakal muncul gambar teman-teman. Itu adalah bekas dari perbaikan yang awal atau sudah diperbaiki sama teknisi di daerahnya. Tapi saya mendapati ada bagian ini kristal LCD yang retak itu tidak bisa diperbaiki ya teman-teman. Langsung saja kita coba untuk pengetesan menggunakan LCD yang baru. Untuk menggunakan LCD yang baru khususnya tipe seri ini yaitu Realme X50 Pro, harus hati-hati untuk memilih LCD teman-teman. Karena ini awalnya saya menggunakan LCD pertama, ini yang kedua ya teman-teman. Untuk saya gunakan LCD yang pertama dengan merek yang sama dan juga merek yang berbeda, itu LCD-nya tidak mau tampil teman-teman. Dan saya lanjut untuk pembongkaran handphonenya lagi, yaitu untuk pengecekan ulang di bagian khususnya itu fleksibel mainboard pada LCD dan juga soket konektor LCD. Ternyata ada bagian yang bermasalah.
seperti ada pin kaki konektor yang agak sedikit bengkok, yang mungkin pemasangan fleksibel saat perbaikan awal itu tidak pas namun dipaksa teman-teman. Untuk perbaikannya sengaja saya tidak rekam ya teman-teman, karena hanya untuk pengecekan ulang awalnya, itu enggak sengaja, dan jadi saya tidak sempat untuk merekam teman-teman. Langsung saya coba untuk perbaiki dan untuk pengetesan LCD ulang. Jadi harus pintar-pintar memilih atau mencari LCD yang support dan juga bisa menyala dengan normal. Ini untuk ketiga kalinya saya pengetesan LCD, ternyata alhamdulillah saya mendapatkan LCD yang sudah cocok dan support. Dan untuk LCD yang akan kita perbaiki atau LCD dari bawaannya sudah tidak bisa kita perbaiki karena terdapat ada bagian kristal LCD atau bagian fleksibel LCD yang cacat retak teman-teman. Dan ini adalah LCD yang kita tes tadi, yaitu dengan kondisi normal dengan merek Heston, dan juga untuk kualitas LCD-nya menggunakan kualitas InCell teman-teman. Kita bandingkan dulu dengan bagian fleksibelnya dan juga bentuk fisik dari LCD-nya. Terdapat ada perbedaan, yaitu di bagian komponen LCD maupun di bagian komponen fleksibel touchscreen. Sedangkan di bagian tengah itu lubang fingerprint. Kalau kita menggunakan kualitas InCell, otomatis lubang fingerprintnya tidak ada ya teman-teman. Kita coba untuk pengecekan untuk melihat perbedaan yang lain seperti ketebalan LCD. Untuk di bagian ketebalan LCD ini otomatis berbeda ya teman-teman. Kalau LCD yang original itu menggunakan kualitas AMOLED. Kalau kita menggunakan LCD yang KW kualitas InCell itu menggunakan lapisan IPS, bukan lapisan AMOLED. Dan juga ada perbedaan lain seperti list pada samping kaca touchscreen. Untuk LCD yang InCell itu ada coakan atau frame kecil, yaitu frame berlapis atom atau plastik ya teman-teman. Jadi ada list pada samping LCD. Berbeda sama LCD yang Super AMOLED, tidak ada framenya. Otomatis untuk di bagian bentuk dari LCD ketebalannya itu sangat jauh berbeda. Bagaimana cara mengganti LCD dengan kondisi kualitas KW dan kualitas InCell dengan hasil yang maksimal, rapi, dan tidak gagal pemasangan, dan juga pemasangan bisa rapi dan presisi. Sementara kita lindungi dulu di bagian fleksibel LCD-nya, tujuannya untuk memperkuat LCD dan juga untuk mengurangi resiko yang namanya nombok atau gagal proses pemasangan. Kalau kita tidak hati-hati pemasangan LCD yang KW apapun itu mereknya, kalau kita tidak hati-hati bisa menyebabkan kegagalan fungsi dari LCD. Biasanya keluar gambar namun redup, atau bisa bergaris, ataupun tidak keluar gambar sama sekali, dan juga besar kemungkinan ada efek dari touchscreen yang sulit disentuh. Jadi sekarang saya kasih tips bagaimana cara pemasangannya. Untuk di bagian bezel atau frame pada LCD atau tatakan LCD, kita bisa menggunakan solasi double tip sedikit saja di bagian samping, dan kita kasih lem di sekeliling kaca touchscreen pada LCD. Dan juga kita bisa menambahkan lem sedikit atau lem tipis di bagian frame atau tatakan LCD. Tujuannya agar pemasangannya bisa presisi, rapat, dan tidak ada cahaya yang bocor. Oke, kita presisikan dulu. Untuk fleksibel LCD-nya kita masukkan ke bagian lubang frame dan kita tekan halus di bagian ujung bawah sama ujung atas. Tujuannya untuk mempresisikan bagian atas dan bawah dulu, baru kita tekan di bagian tengahnya. Karena di bagian tengah sudah kita lapisi menggunakan solasi double tip, tujuannya agar tidak mudah lepas jika HP sering jatuh ya teman-teman.
Kita pasang fleksibel LCD dan kita pasang soket baterai, lalu kita coba untuk menyalakan handphonenya. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar hingga bisa menyala sampai menu. Tujuannya untuk memastikan kualitas LCD ini setelah kita pasang ke frame itu normal atau tidak, teman-teman. Karena untuk pemasangan atau penggantian LCD yang KW otomatis resikonya sangat tinggi, apalagi harganya pun tidak main-main seperti harga LCD normal lainnya, teman-teman. Harga LCD ini meskipun KW itu masih di angka 400-an, bahkan bisa mencapai 500-an, teman-teman. Kita cek hasil dari pemasangan setelah lemnya kering. Alhamdulillah ini hasilnya presisi, rapi, dan tidak ada kerenggangan. Apalagi cahayanya itu tidak kelihatan seperti bocor ya, teman-teman. Kalau LCD ini pemasangannya itu renggang, otomatis cahaya di bagian samping itu akan kelihatan celah seperti cahaya bocor, teman-teman. Alhamdulillah LCD-nya ini masih menyala, untuk touchscreen-nya juga masih bisa digerakkan sangat normal meskipun kita menggunakan anti gores atau lapisan tempered glass ya, teman-teman. Jadi seperti itu saran saya pemasangan LCD yang KW dengan kualitas Intel di handphone Realme X5 Pro ini. Jika kalian kepengen anti gagal atau tidak nombok, atau untuk mengurangi resiko yang namanya nombok, seperti awal tadi yang sudah saya jelaskan untuk proses melapisi fleksibel LCD dan juga melapisi LCD menggunakan tambahan tempered glass atau anti gores. Sedangkan untuk di bagian backdoor, karena backdoornya itu atau tutup belakang pecah parah, jadi beliau minta penggantian backdoornya juga dengan warna yang sama, yaitu hijau lumut, teman-teman. Oke, kita pasang sekarang. Untuk proses perakitan terakhir kita kasih segel garansi dan kita kasih lem di sekeliling belakang frame atau di bagian tulangan. Kita kasih lem secukupnya saja. Oke, kita bisa menambahkan di bagian sekeliling lingkaran pada tutup kamera untuk merapatkan di bagian backdoornya. Oke, kita pasang untuk backdoornya dan kita presisikan untuk pemasangan tutup belakang. Kita tekan halus seperti ini, kita presisikan. Kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja untuk merapatkan pemasangan backdoor. Dan ini adalah hasil dari proses dari awal sampai selesai, teman-teman, yaitu untuk penggantian LCD kualitas Intel di Realme X5 Pro dan juga penggantian backdoor. Kita cek kembali untuk fungsi layar LCD, fungsi touchscreen, dan juga kita cek untuk hasil dari pemasangannya. Hasilnya rapi, bersih, dan tidak ada sisa lem yang belepotan di bagian samping. Dan juga untuk fungsi, tujuannya pengetesan semua ya, teman-teman, fungsi dari kamera ataupun fungsi yang lainnya. Untuk di bagian fungsi kamera, alhamdulillah masih bersih dan jernih sekali. Yang awal saat saya membongkar itu sangat kotor, banyak debu karena bekas dari servisan teknisi lain dan tidak dilindungi di bagian lensa kameranya, yang menyebabkan banyak debu dan goresan di bagian lensa modul kamera. Setelah saya bersihkan dan saya lapisi menggunakan solasi anti kotor atau anti ground, setelah kita bersihkan secara total baru kita merakitnya. Alhamdulillah untuk perakitan sudah selesai dengan terpasang kondisinya yang rapi, bersih, dan tidak pada belepotan atau tidak kotor di bagian LCD maupun di bagian backdoornya. Itu adalah spare part bekas dari bawaan, yaitu LCD ori sama backdoornya. Yang untuk di bagian kualitas LCD dari bawaan itu sudah tidak bisa diperbaiki disebabkan oleh ada fleksibel kaca kristal LCD yang retak, jadi tidak bisa diperbaiki lagi. Kita cek sekarang yaitu di bagian sensor proximity panggilan, alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal. Dan juga kita harus pengetesan secara total yaitu fungsi dari touchscreen-nya.
apakah kita menggunakan kualitas Incel bisa support 10 jari atau tidak teman-teman. Oke, sekarang kita akan pengetesan yaitu touchscreen-nya apakah support 10 jari atau tidak teman-teman. Oke, sekarang kita cek untuk pengetesan yaitu multi touch-nya. Oke, 10 jari saya tempelkan ke layar, support 10 jari atau sudah terdeteksi 10 jari. Kita ulangi lagi. Oke, kita letakkan jari-jari kita ke bagian touchscreen apakah support 10 jari. Ternyata alhamdulillah support terdeteksi 10 jari ya teman-teman. Untuk penggantian LCD dan cara pemasangan LCD sudah sukses. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.